Semangat pagi luar biasa untuk kita semua di sini. Luar biasa Pak Darmadi, apa kabar? Luar biasa sekali nih Pak Luar David. biasa ya. Dan saya yakin teman-teman juga pasti kabarnya luar biasa. Selamat datang dalam Monday Morning Motivation. Setiap Senin ketemu kita berdua. Pak Darmadi, hari ini topik apa yang akan kita bahas? Silahkan. Mungkin sebelum masuk topik, saya selalu mulai berpikir sekarang zaman khususnya tahun 2022 ini, jujur kita harus katakan perubahan banyak sekali Pak. Ya. Perubahan bukan hanya terjadi di dalam inovasi, digitalization yang kita lihat saat ini, tetapi perubahan secara global yang mengimpact negara kita dengan luar biasa begitu ya. Banyak hal-hal yang terjadi di luar negara kita tetapi bisa berdampak kepada diri kita ya. Betul banget. Dan mungkin kemarin 1-2 minggu lalu ada berita bahwa baru pertama kalinya dalam sejarah hampir 30 tahun, 40 tahun bahwa US dollar dengan euro itu sama 1:1. Dan saya pikir perubahan-perubahan seperti ini belum pernah kita hadapi sebelumnya. Dan makin banyak hal-hal yang membuat kita tuh jadi takutnya nih, khawatir, ragu dan bingung. Karena kita masuk ke dalam sebuah fase yang sangat baru, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Belum pernah terjadi. Dan kalau kita spend waktu kita, kalau kita spend pikiran kita dengan hal-hal yang membuat kita khawatir, kira-kira hasilnya bisa menjadi lebih baik atau enggak? Sebaliknya Pak. Nah itu, oleh sebab itu, namun banyak orang juga nanya, nah kita disuguhi dengan banyak sekali informasi seperti itu. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang mau maju, yang mau sukses untuk menghadapi realitas seperti itu? Yes. Jawabannya adalah kita harus mencari dari dalam. Jadi perubahan yang kita cari tidak di luar Pak, tetapi dari dalam. Karena kalau kita cari perubahan dari luar, itu di luar kontrol kita dan kita nggak bisa kontrol. Salah satunya kontrol yang bisa kita lakukan adalah dari dalam. Betul sekali. Hari ini saya membawakan sebuah topik yang menurut saya sangat menarik. Topik ini sederhana Pak David ya. Topik ini berjudul 7 hukum mengenai kesuksesan, kekayaan. Ya. Jadi banyak orang mau kaya, setuju nggak ya? Banyak orang mau sukses ya. Tapi lebih banyak orang fokus terhadap hasil akhirnya. Bukan terhadap usaha untuk mencapainya. Prosesnya. Ya, jadi banyak orang pengen punya mobil yang baru, banyak orang pengen punya rumah yang lebih besar, banyak orang pengen punya tabungan lebih banyak. Ya, saya yakin semua orang juga pengen punya hal itu ya. Tapi fokusnya terlalu berat di apa yang mereka mau, sehingga mereka kehilangan fokus bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Dan ini terjadi di dalam dunia saat ini ya gitu ya. Oleh sebab itu kita balik lagi kepada basic. Saya selalu ngajar bahwa kalau Anda lihat Monday Morning Motivation mulai dari episode 1 sampai saat ini, saya berusaha menyuguhkan hal-hal yang sebenarnya menurut pengamatan saya adalah hal-hal fundamental untuk mencapai sukses. Dan tidak ada satupun yang saya pernah bicarakan mengenai hal-hal yang gampang, hal-hal yang cepat, hal-hal yang mudah. Dan mungkin ketika Anda mendengarkan episode kita dari awal sampai saat ini, Anda harus menemukan sebuah benang merah bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan itu dibutuhkan growth. Kita udah panjang lebar ngomong mengenai kita mesti bertumbuh. Lifetime growth, kita mesti bertumbuh begitu ya. Dan semua usaha itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Dan itu nggak gampang. Dan nggak gampang Pak. Challenge banget itu. Kedengarannya mudah tapi nggak gampang dan harus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu mari kita masuk lagi 7 Laws of Prosperity. Ini adalah sebuah variasi di mana Anda melihat bagaimana banyak orang-orang sukses, kenapa mereka bisa mencapai kesuksesan, sedangkan orang-orang yang tidak sukses sebenarnya tidak beda jauh dengan mereka. Kekurangan-kekurangan mereka di mana? Nanti kita lihat ya. Nah, oleh sebab itu saya akan masuk satu-satu dari hukum ini. Hukum pertama adalah ini menurut saya paling penting. Ketika pertama kali saya mendengar materi ini, saya kaget dan kadang-kadang saya merasa bahwa kebanyakan orang tidak bisa sukses karena pertama mereka tidak tahu mereka tuh kelebihannya apa. Dan kalaupun dia tahu itu kelebihannya, dia nggak pernah meluangkan waktu untuk fokus meningkatkan kelebihan itu gitu. Jadi banyak orang akhirnya ya, banyak pepatah mengatakan gini, semua manusia di dunia ini unik. Setuju ya Pak ya? Semua manusia ini tidak ada yang sama ya. Dan semua manusia ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan gitu ya. Tapi tidak semua orang mampu mengoptimalisasikan kelebihannya Pak. Setuju. Pak David ngerti maksud saya nggak? Ngerti. Ambil contoh nih ya. Kalau saya nih ya, saya umpama punya kelebihan berbicara. Berarti tugas utama saya adalah harus meningkatkan kemampuan berbicara saya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Setuju nggak? Saya nggak usah fokus yang lain. Umpama gini. Ya tapi Pak Darmadi kan orangnya pendek begitu ya. Tolong pikirin supaya Pak Darmadi bisa lebih tinggi. Saya rasa itu bukan kelebihan bagi saya. Jadi instead of mencari apa kekurangan saya mulai mencari apa sih kelebihan saya yang tidak dipunyai oleh Pak David.
Apa kelebihan saya di mana orang lain mau bayar saya lebih mahal dibandingin Pak David, umpama begitu ya. Betul. Dan sehingga saya mempunyai yang namanya cutting edge, diferensiasi, ya. Sehingga orang bilang saya mau bayar dia karena dia beda dengan si Anu, ya. Ya saat ini Pak David bisa menemukan coffee shop yang harganya 60.000 satu gelas, tapi ada juga coffee shop yang 18.000 satu gelas ya. Tapi kalau yang 60.000 satu gelas tidak bisa membuat dirinya berbeda dengan yang 18.000, dia tidak akan laku. Setuju nggak ya? Demikian juga 18.000. Kalau harganya dia juga tidak justify sesuatu yang berharga 18.000, dia juga tidak akan laku gitu ya. Jadi masing-masing kita mempunyai harga. Nah, kenapa saya ngomong law pertama ini penting? Karena setiap marketing itu beda loh Pak. Unik ya? Unik marketing loh Pak. Marketing boleh pilih nih ya, saya mau fokus di luxury market. Nah kalau fokus di luxury market ya lakukan gitu. Atau saya mau fokus, bahkan ada marketing saya lihat jagonya tuh nyewa Pak. Sewa. Jadi tiap kali transaksinya sewa. Nah mestinya ini bukan kelemahan. Kadang-kadang dia suka ngomong begini, aduh Pak ini yang ngumpul yang kecil-kecil aja. Padahal dia nggak sadar, dia tuh jagonya sewa. Spesialisasinya sewa. Itu diferensiasi. Orang yang jago jualan belum tentu bisa jago sewa seperti dia. Betul. Jadi kalau dia sudah lihat, aduh transaksi saya 20 transaksi 15 sewa. Dia mulai berpikir nih, berarti jangan-jangan nih saya jagoan sewa gitu. Nah utamakan lo jagoan sewa gitu. Nah ini yang saya mau masuk ya. Jadi hukum pertama kalau Anda mau sukses nih, Anda harus tahu Anda bedanya apa. Ya, Anda hanya bisa sukses. Orang hanya mau bayar Pak David karena Pak David berbeda. Betul. Lah kalau Pak David sama-semua bayarannya average juga, Pak. Bayarannya sama, commissionnya average juga. Tidak ada bedanya sama sekali. Jadi orang hanya mau bayar kita lebih karena kita berbeda. Betul. ini nggak gampang ya Pak ya? Nggak gampang. Sangat sederhana tapi nggak gampang gitu ya. PR-nya tadi Padar kan katakan kita mesti tahu kita punya kelebihan. Iya, bedanya kita apa nih? Kalau udah tahu, kita mesti bisa explore. Buat lebih tajam lagi, buat lebih jelas lagi, buat lebih mahal lagi gitu ya. Bener nggak? Kalau saya seorang marketing, umpama nih ya, tampilan saya ganteng, tampilan saya cantik, dan saya tahu ini punya nilai jual. Why not you explore that? Betul. Ya kan? Betul. Bener nggak? Betul. Ya. Jangan Anda pikir, oh biasalah, jualan kan nggak fokus hanya penampilan. Jangan salah. Kalau penampilannya bagus, hasilnya bagus, itu orang kan lebih trust, lebih percaya, lebih suka. Beda Pak. Betul. Jadi kita masing-masing harus mikir lah ya, apa kelebihan kita. Main film juga Pak. Pak David jangan pikir, wah kalau saya jadi tokoh starring kayak Tom Cruise bayarannya mahal. Malah jadi penjahat di film itu mungkin bayarannya juga sama mahalnya Pak. Jadi kalau Anda punya muka karakternya memang cocok jadi penjahat begitu ya, mungkin lebih Anda terima tawaran jadi penjahat aja. Anda tahu Tom Hanks umpama ya? Tom Hanks itu kan selalu main film yang bagus-bagus ya. Tapi ketika dia main jadi penjahat, itu ratingnya turun Pak. Anda juga tahu Tom Cruise kan? Ganteng sekali ya. Dan setiap kali dia main film dia selalu jadi hero kan? Hero. Tapi Pak David tahu nggak dia ada main satu film di mana dia jadi penjahatnya? Ada. Dan orang tidak terkenal Pak ya. Pak David aja nggak tahu ya. Jadi kalau Anda tahu muka Anda cocoknya jadi hero, ya kan? Bruce Willis, hero. Jangan jadi penjahat. Arnold Schwarzenegger, hero. Jangan jadi penjahat ya. Ada juga orang sih mukanya cocok jadi penjahat gitu Pak ya. Nggak apa-apa. Jadi kembali lagi ke sini. Anda hanya bisa sukses karena Anda berbeda. Dan ketahuilah beda Anda itu apa. Nah yang pertama, yuk kita mulai satu-satu ya. Jadi pertama tadi saya udah jabarin cukup panjang ya Pak David ya. Bahwa kalau kita mau tahu kunci sukses itu yang pertama adalah cari tahu perbedaan Anda. Dan perbedaan ini mesti menjadi kekuatan Anda. Dan karena Anda berbeda, Anda memperkuat perbedaan Anda mempunyai nilai jual yang berbeda. Yang kedua ya, Anda harus tanyakan, apa yang bisa Anda tawarkan kepada dunia ini yang orang lain nggak bisa sebagus Anda. Ini nggak gampang loh Pak ya, nggak gampang loh Pak ya, nggak gampang karena pertama Anda harus tentukan dulu, saya mau bekerja sebagai profesi apa dulu. Nah setelah Anda tentukan untuk menjadi profesi ini apa yang dicari orang, Anda tahu. Kemudian Anda lihat ke diri Anda, saya kelebihannya apa nih, ya kan? Saya kelebihannya apa? Kadang-kadang ada agent Pak ya. Dia punya kelebihan adalah dia mampu meyakinkan pemilik properti sehingga dia dapat listing. Ada agent lainnya yang hanya mampu nyari pembeli. Nanti Anda lihat nanti, agent ini kerjanya hanya bawa pembeli. Nggak tahu kenapa pembeli percaya sama dia. Dia nenteng pembeli. Tapi ada agent yang kerjanya dia sulit dapat pembeli, tapi dia dapatnya listing. Nah, ya of course lebih bagus lagi kalau bisa dua-duanya ya. Tapi kita ngelihat
orang-orang seperti begini mesti nanya sama diri saya, kenapa listing pada nyangkut di saya ya? Kenapa pembeli pada mau ngikut saya ya? Nah, cari tahu dan perjelas perbedaan Anda sehingga Anda menjadi magnet gitu. Ya. Jadi Anda tahu bedanya besi yang bermagnet dan besi yang tidak bermagnet, Anda tahu kan? Betul. Besi pada dasarnya itu tidak bermagnet, Pak ya. Kalau Bapak gesek dia akhirnya keluar tuh ya, sehingga dia bisa jadi magnet gitu ya. Jadi magnet juga bisa kehilangan magnet. Masih ingat waktu kecil kita punya kotak pensil, Pak, yang ada magnetnya. Kalau kita pakai lama-lama mungkin setahun magnetnya sudah nggak gigit, tipis, Pak. Itu mesti digosok lagi. Sama, Pak. Semua agent itu seperti batang besi ya. Tergantung Anda bisa membuat batang besi itu menjadi magnet, itu tergantung dari perbedaan yang Anda bisa ciptakan. Mantap, Pak. Iya. Nah, yang ketiga ya, yang saya ulangin lagi ini agak mirip juga. Apa yang Anda mampu lakukan yang orang lain tidak mampu lakukan. Jadi orang lain nggak bisa tapi saya bisa. Ya. Apa yang mampu Anda rela lakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Apa yang Anda berani lakukan yang orang lain tidak berani lakukan. Nah, ini bahaya. Ini bacanya berbeda sekali. Kalau Anda bilang apa? Pak, saya adalah marketing, Pak, yang tahan banting. Ditolak berapa kali pun saya akan tetap maju dan positif. Ya. Ini juga perbedaan loh, Pak. Karena ada orang ditolak sekali langsung dia mundur. Tapi ada orang dia coba lagi. Nah, ini kan perbedaan yang dia bisa ciptakan ya. Yes. Nah, oleh sebab itu untuk the law number 1 ini Anda ditantang ini mengekspresikan perbedaan Anda hanya dengan kata-kata pendek saja, beberapa kata saja gitu kan ya. Atau umpama contoh nih ya, saya adalah marketing yang pantang menyerah. Tidak akan pulang sebelum closing umpama begitu ya. Jadi mindset saya, tagline saya adalah saya adalah marketing yang pantang menyerah dan tidak akan pulang tanpa sebuah closing. Wah, itulah sebuah tagline dan saya akan pakai di dalam diri saya nih. Ditolak nggak apa-apa, saya tagline-nya nggak akan bisa, saya akan tetap menang begitu ya. Betul. Nah, orang-orang kayak begini, Pak, pasti terlihat beda, Pak. Oh iya. Pasti terlihat beda nih, Pak. Lain. Sama customer pasti terlihat beda ya. Nah, kemudian kita sama-sama menemukan nih apa difference yang kita buat. Umpama saya contoh nih, ya, Pak, ya? Contoh saya nih ya, dari awal saya selalu bilang saya adalah the master of motivator. Dari dulu gitu. Ya, orang nanya, apa hebatnya? Bedanya apa motivator dengan master motivator? Nah, motivator kan hanya motivator. Master ini atasannya motivator, berarti lebih powerful gitu. Ya. Jadi next time ketika saya bicara, saya selalu ingat, jangan bicara hanya ala kadarnya, hanya sekedarnya. Buat sesuatu yang luar biasa. Harus beda. Harus beda. Bedanya di master ya. Yes. Jadi sekali lagi di law pertama ini kelihatan sederhana. Tentukan bidang di mana Anda bekerja. Kemudian dari bidang itu Anda lihat hal-hal apa saja yang penting di bidang itu. Kemudian lihat kekuatan Anda, lihat pengalaman Anda. Ya. Yang mana yang Anda bisa kuasai. Anda tidak perlu paling jago semuanya. Semua bidang nggak perlu ya. Cari sesuatu yang menurut Anda orang lain agak susah niru Anda. Orang lain tuh nggak akan tahan banting Anda. Orang lain tidak berani seperti Anda lakukan itu. Yes. Oke. And you will have your success. Tidak satu malam. Tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, butuh waktu, Pak. Ya. Tapi kalau Anda asah, di sini saja Anda asah, Anda akan menjadi luar biasa. Mantap, Pak Dar. Oke, ya. Find your difference, number one ya. Itu emas loh, Pak, tadi ya. Emas Yes, loh, Pak ya. yes. Karena banyak orang tuh kerja tuh nggak fokus, Pak. Nyari sana, nyari sini. Kerja di sini pindah sini, pindah kerjaan ini, pindah itu. Dia tuh jagonya apa sih, Pak? Ketemu Mama. Pertama kamu kerja di mana? Oh, aku kerja di kitchen gitu ya, nyuci piring. Kemudian pindah kemana? Oh, jadi office boy. Kemudian pindah di mana? Ya printing. Dia nggak ada hebatnya loh, Pak. Ganti terus. Lah kamu tuh hebatnya di mana? Saya hebatnya ganti kerjaan, Pak. Nah, itu susah juga. Nah, jadi ini satu hal yang Anda kalau Anda masih muda, Anda harus pikirkan baik-baik hal ini. Ya. Oke. Tentukan yang terbaik dan lakukan dengan berbeda ya. Mantap. Yang kedua ya, hukum yang kedua kalau kita mau lebih sukses, lebih kaya dalam hidup ini adalah ada hukum yang mengatakan bahwa Anda mesti mempunyai influence. Jadi pengaruh. Iya, pengaruh ya. Ini kata ini udah muncul, udah lama saya baca buku ini, tapi influencer itu ternyata udah ada puluhan tahun yang lalu, Pak. Dan zaman sekarang tambah jelas sekali kan, Pak David lihat ya. Orang-orang yang mampu menginfluence orang itu ya kita lihat YouTube dan segalanya itu bisa dapat duit malah ya. Ya, jadi influence ini ternyata powerful yang hebat. Dunia begitu banyak penduduk 7 miliar. Bagaimana ada satu orang menjadi influencer yang lain pengikut itu menjadi sesuatu pekerjaan yang tidak gampang loh, Pak. Yes. Tapi kalau Anda ikut law number 1 tadi, bahwa ketika Anda berbeda,
Anda bisa menjadi influence. Otomatis bisa. Bisa karena Anda berbeda. Kalau Anda nggak berbeda, siapa yang mau ikut Bapak? Nggak mau ya. Yes. Jadi the key to prosperity itu adalah influence. Jadi kunci untuk menjadi sukses satunya lagi, Anda harus mampu mempengaruhi. Ini persis yang saya tadi bilang, seperti besi, tetapi Anda sudah diasah menjadi magnet yang keras. Anda bisa narik orang. Influencer itu tugasnya menarik orang. Apakah ini juga identik misalnya jadi agent nih Pak? Dia bisa influence customernya. Dia bisa influence dapat listing. Bukan hanya influence customernya Pak. Ketika customernya happy dengan dia minta, Pak David masih ada teman yang mau jual nggak? Tapi dan karena Pak David mendapatkan experience yang baik dari saya, Pak David mau memperkenalkan temannya ke saya lagi. Itu jadi influence. Kalau saya serve Bapak dengan tidak baik atau saya serve Bapak dengan tidak ada bedanya, ngapain saya kenalin teman saya? Ya, setuju. Servisnya nggak bagus, ngapain? Jadi influence itu Bapak bisa influence orang kalau Bapak berbeda. Yes. Nah ya, tadi ya nyambung nih Pak. Nyambung. Jadi punya influence ya. Nah kita lihat influence ini. Pertanyaan kita, kalau ini kan karena kita khusus ngomong agent property nih Pak ya. Ya. Selama ini siapa saja sih yang Anda influence? Ambil contoh nih Pak, Bapak pemilik kantor broker. Oke. Kantor broker Pak, kalau Bapak nggak bisa tampil, nggak mau nampil, nggak berani nampil, nggak mau bicara. Oke. Rekrutmen suruh orang lain, baca buku malas. Siapa yang mau ikut Anda? Nggak ada yang mau, Pak. Apalagi bisnis ini nggak ada gajinya loh, Pak. Iya. Loh kalau ada gajinya nggak apa-apa, dah ikut kamu deh. Yang penting aku dapat gaji tiap bulan. Iya. Dan kalau nggak ada gajinya, ngapain ikut Pak David? Nggak mau saya. Kayaknya sulit banget ya. Sulit kalau Anda pemilik kantor broker, kemudian Anda tidak punya sense kesadaran bahwa Anda harus mampu menginfluence dan Anda tidak merasa punya perbedaan, nggak akan ada orang ikut Anda. Setuju. Jadi jangan komplain gini, Pak susah ya nyari marketing. Semua orang susah cari marketing itu bukan masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah Anda tidak berubah, Anda tidak punya value, Anda tidak bisa influence, tidak ada orang mau ikut Anda. Wah ini PR besar untuk jadi pemimpin. Ya. Pak menurut Anda leaders itu mesti jadi influencer nggak? Oh iyalah. Ada nggak leaders besar tapi bukan influencer yang hebat? Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada yang mau ngikut Pak. Nggak ada yang mau ngikut. Ya. Oleh sebab itu tanya kepada diri Anda kalau Anda marketing juga. Selama ini Anda influence siapa aja. Ya. Dan yang kedua pertanyaannya, berapa banyak? Loh kenapa ada hubungannya siapa saya influence dan berapa banyak? Karena begini nih, kalau Anda influence-nya dikit orangnya, kira-kira timbal balik hasil uangnya gede nggak? Dikit juga. Pak David hanya prospek 3 orang, Pak David hanya kenal 3 orang. Ya Pak David hanya dapat uang dari 3 orang itu. Setuju. Iya kan? Setuju. Tapi kalau Pak David kenal 3.000 orang. Beda. Pak David kenal 30.000 orang. Lain lagi ceritanya. 100.000 orang kenal Pak David. Luar biasa. Luar biasa. Lain ceritanya. Luar biasa. Itu yang saya bilang gitu. Jadi influence pertama Anda mesti temukan perbedaan. Ya. Kemudian Anda mesti mendorong diri Anda supaya orang tertarik dengan Anda, dengan perbedaan Anda. Betul. Kemudian Anda mesti meningkatkan jumlahnya. Gimana caranya Pak Dar? Ya memang nggak gampang. Ambil contoh nih. Seorang pembicara mau terkenal, mungkin dia nulis buku. Ya. Karena dengan buku dia bisa menjangkau orang-orang yang lebih jauh. tidak kenal dia, yang jauh. Betul. Mungkin dia ngadain talk show di YouTube seperti begini juga, supaya mungkin ada yang nggak kenal saya bisa kenal saya di sini gitu. Harapannya seperti begitu. Mungkin saya setiap kali ketemu orang, saya mesti fokus di saya punya Instagram, isinya harus hal-hal yang positif. Bayangin kalau Instagramnya Pak David isinya yang negatif semua. Wah. Iya kan? Negative thinking is my way. Mengerikan Pak. Habis itu anti social marketing, anti sosial. Ada orang suka kayak begitu kan ya? Ya, tidak ada gunanya hidup baik, dunia kejam. Nggak ada yang mau ikut Pak David. Nggak ada yang mau ikut Pak. Setuju Pak? Setuju. Orang hanya mau ikut orang-orang yang positif, orang-orang yang bermanfaat. Yes. Ya. Betul. Jadi pertanyaannya siapa yang Anda influence dan berapa banyak Anda influence? Kenapa saya tanya berapa banyak penting? Karena di sini mengatakan bahwa orang yang mampu menginfluence 1 juta orang, dia akan lebih kaya, dia akan lebih sukses daripada orang yang hanya mampu influence 10 orang. Ya, logis. Pasti dong ya. Demikian juga kita paling gampang ngomong Michael Jordan umpama, pemain basket terkenal ya. Dia punya income jutaan dolar. Kenapa? Karena dia influence jutaan orang. Bill Gates ciptain Microsoft. Dia influence miliaran orang. Income-nya miliaran dolar. Jadi jumlah orang yang mengenal Anda, jumlah orang yang Anda bisa influence, makin banyak income Anda akan makin naik. Berarti jumlah orang yang diinfluence mempengaruhi jumlah kantong yang bisa kita tarik. Gitu ambil contoh, Anda beroperasi di satu lokasi sebagai agent properti. Ambil contoh lah, di satu tempat umpamanya saya ambil contoh ya, di BSD. Nah di BSD ini kan banyak agent. Di BSD ini banyak customer, penjual dan pembeli.
Nah pertanyaan saya, siapa yang akan muncul di benak konsumen ketika dia ingin menitipkan rumahnya atau menjual rumahnya atau membeli rumahnya? Siapa? Kalau Anda bisa menjadi terkenal, Anda bisa menjadi seseorang yang gampang direkognize sama mereka, pasti Anda adalah orang yang pertama kali dia tuju. Ambil contoh, Anda adalah agent yang paling aktif buat video umpama. Rumah-rumah di BSD umpama begitu. Kualitas videonya bagus, tampilannya Anda bagus, view-nya Anda banyak, Anda menciptakan sebuah credibility. Yes. Dan credibility ini adalah diferensiasi Anda. Yes. Dan makin Anda fokus di situ, dan makin orang tidak mau fight dengan Anda karena Anda sudah terlalu jauh di atas sana, Anda mempunyai perbedaan yang tajam. Dan jadi mahal di situ. Dan jadi mahal. Dan jadi berbeda dan Beda. pasti mahal. Yes, mantap. Tuh, sampai dua di sini udah meeting Pak David. Ini dua ini menurut Pak David dalam realitas hidup disadari oleh banyak atau tidak disadari, atau disadari tapi tidak dilakukan. Seringkali mungkin itu tadi yang terakhir itu. Disadari juga sebenarnya. Jadi betul. Artinya ketika saya ngomong, iya ya benar, Yes. ya benar, tapi Kalau ya nggak benar. dilakuin nggak bisa terjadi lah. Iya benar, tapi saya nggak ngelakuin juga gitu ya. Ya. Oke, Jadi challenge, Pak. Challenge ya. Challenge. Waduh, ya ini emas yang kedua gitu ya. Padahal sebenarnya nggak usah jauh-jauh, mesti tutup video ngelakuin aja. Habis gitu ya. ini saya yakin teman-teman langsung Saya take rasa action. selalu nanya kan, mulainya dari mana kan? Start Bingung from nanti now. kan? Now. Mulainya dari mana ya? Oke ya. Oke, Okay, yuk well. kita masuk law yang ketiga. Law yang ketiga. Gampang juga Pak David, ini nggak usah takut Pak. Apa ini law Ya ketiga, sebenarnya kesuksesan itu Anda akan raih ketika Anda meluangkan waktu. Dan dengan durasi waktu yang cukup panjang, yang cukup normal panjangnya, Anda akan menjadi kaya. Nggak ada success overnight. Nggak ada success overnight. Ya. Oke, kita bisa ngomong sukses. Pak, ada orang sukses overnight. Ya, biasanya pepatah mengatakan Anda gampang cepat suksesnya, Anda akan cepat Jatuh juga. ya sih. Kalau sepeda larinya terlalu kencang, mobil larinya terlalu kencang, stabil atau tidak stabil? Bahaya itu. Bahaya. Ada yang lewat dikit bisa oleng. Iya. Bisnis kan kita juga begitu Pak. Kita Yes. banyak banget lihat bisnismen pada saat market lagi expand gitu ya. Dia kemudian expand dengan kenceng dan agresif. Dan ketika market berubah dia nggak bisa, langsung kolaps. Ya, betul. Karena pondasi kakinya nggak kuat Pak. Setuju. Iya kan? Setuju. Jadi time. Kenapa saya bilang begini nih? Banyak orang bilang begini, Pak, ya. Saya juga berkecimpung banyak di dunia ini, umpama. Pak, banyak orang bisa kaya itu dari bisnis MLM. Setuju saya. Setuju. Tapi saya nggak setuju kalau orang ngomong gini, Pak, saya ini orang gagal loh Pak. Saya kerja di perusahaan A, nggak berhasil, saya dipecat. Saya kerja di perusahaan B, saya dibilang malas, saya dipecat. Saya kerja di perusahaan C, saya dibilang tidak punya inovasi, saya dipecat. Saya kerja di perusahaan E, saya dipecat karena tidak punya prospek. Kemudian saya masuk MLM dan dalam waktu singkat saya jadi kaya raya. Itu saya nggak percaya Pak. Sukses overnight juga itu. Tunggu. Jadi gini, yang salah bukan yang saya mau ngomong, yang saya fokus bukan MLM-nya. Yang saya fokus manusia ini sebenarnya. Yang saya tahu orang-orang yang sukses di MLM adalah orang-orang tuh yang punya pondasi sudah kuat, Pak. Dia adalah orang yang positif. Dia adalah orang yang ketemu orang berusaha mikir gimana caranya bantu orang. Dia adalah orang yang selalu berikan 101% setiap kali bekerja. Dan ketika dia bekerja di sebuah perusahaan selama 10-20 tahun, dia sudah mahir satu lokasi, satu saat dia pengen beralih industri, beralih kerjaan, dan dia memilih MLM. Dan ketika dia masuk MLM dan dia sukses. Dia sukses sebelum dia masuk MLM, bukan setelah dia masuk MLM. Ya. Jadi orang-orang yang sukses yang kadang-kadang kita lihat, oh si ini cepat banget sukses, ini cepat semua. Itu karena dia memang di awalnya memang tuh udah pakemnya sukses. Dia berproses sebenarnya. Dia berproses, dan ini bahan baku sudah bagus. Makanya Pak David juga pasti ketemu beberapa agent ya. Beberapa agent yang Pak David bisa kaget gini. Ini agent hebat banget loh. Masuk langsung closing gini. Dia bukan hebat tuh karena tiba-tiba dia jadi hebat Pak. Dia memang sudah punya cuttingnya tuh udah bagus Pak. Jadi begitu masuk ya langsung jadi. Jadi seringkali orang ngelihat sukses. Kebalik, salah gitu. Mestinya orang lihat dia prosesnya juga ya. Sebab akibat, banyak orang fokus akibatnya kan Pak. Betul. Sebabnya nggak pernah nyari. Nggak pernah lihat. Iya, jadi hati-hati ya. Kalau Anda nanya saya, apakah Bapak pernah ketemu orang yang dalam waktu singkat langsung kaya raya? Pernah. Tapi saya juga lebih sering ketemu orang-orang seperti itu dalam waktu beberapa tahun kemudian mereka hilang juga Pak. Oke. Mereka hilang juga Pak. Mereka hilang juga. Saya lebih percaya dengan agent-agent yang punya track record konsisten. Selama 20 tahun masuk top 25. Saya percaya ini orang. Ya. Ini orang pasti pondasinya bener nih. Yes. Ini orang pasti cara kerjanya bener nih. Betul. Saya nggak percaya orang setahun jago, kemudian tahun kedua hilang. Oh ini berarti ini dia tidak melalui proses. Dia hanya kebetulan sukses kemarin tuh Pak. Hanya kebetulan Pak. Oke. Ya.
Nah, It takes time ya. It takes time to become prosperous ya. Sukses membutuhkan waktu. Demikian juga dengan kekayaan. Anda mau kekayaan, saya lebih banyak dengar orang tuh kaya karena dia tuh hemat, punya uang dia simpan ya. Dia naik pangkat, dia punya lifestyle nggak naik. Dia punya skill manajemen gitu ya. Dia ngerti manajemen uang mungkin gitu ya. Bukan saja, dia mempunyai disiplin dalam memegang uangnya gitu. Disiplin dalam memegang uangnya. Yes. Dia ngerti arti uang itu. Dia nggak gampang. Orang yang nggak bisa kaya, setahu saya ngomong, udahlah pakai aja, nanti uang kan gampang dicari lagi. Oh, orang kayak gini susah kaya. Atau jangan-jangan jarinya ini Pak, nembus. Oh, nembus. Jadi artinya dia selalu berpikir kayak anak-anak kecil gitu. Yes. Apa yang saya punya hari ini saya habisin, besok nanti dapat lagi. Oh, bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali. Orang-orang kayak begini nih, ketika market lagi kebalik gitu, oh dia balik juga gitu ya. Jadi sukses membutuhkan waktu, kekayaan membutuhkan waktu, dan mungkin orang-orang sukses yang kita tahu kelihatannya cepet banget gitu. Ambil contoh Pak David ngomong, wah Pak, itu penulis buku Harry Potter, J.K. Rowling itu sukses luar biasa Pak. Kenapa bilang gitu Fit? Karena sebelumnya saya nggak pernah dengar dia punya buku-buku sebelum Harry Potter. Tapi Anda harus tahu bahwa J.K. Rowling itu nulis buku itu selama 20 tahun lebih untuk keluar satu Harry Potter. Luar biasa. Dan setelah satu keluar dan dia berbeda, dan buku itu mampu menginfluence banyak orang, dan dalam waktu yang cukup panjang dia lakukan, dia menjadi terkenal. Anda hanya lihat dia terkenalnya kan? Betul. Anda nggak ngelihat prosesnya kan? Betul. Hati-hati, nilai orang kayak begitu. Ya. J.K. Rowling itu punya nulis Harry Potter itu 25 tahun itu sebelum ditulis. Itu ada di pikirannya dia, bayangin. Belum bisa dikeluarin Pak, belum saatnya Pak. Ya, nggak gampang Pak, nggak gampang. Yes. Jadi artinya sebenarnya ini sesuatu yang positif. Ya. Bagi teman-teman real estate agent yang saat ini mungkin pikir, Pak saya sudah 3 tahun Pak. Kayaknya saya ini belum apa-apa. Tunggu sebentar. Anda jangan terlalu kecil hati karena di hukum ketiga ini butuh waktu. Tapi hati-hati juga, apakah Anda sudah menemukan perbedaan Anda enggak? Mungkin dengan seminar hari ini, apa yang kita ngobrol hari ini, Anda sadar, oh ternyata nih saya nih kerjanya tuh di sini saya jualan, di sini saya jualan. Anda nggak fokus, Anda lompat sana lompat sini, sehingga orang nggak kenal Anda. Ketika orang nggak kenal Anda, orang nggak tahu bedanya Anda apa. Ya, ketika Anda tidak dikenal, orang tidak tahu you bisa menginfluence orang itu. Jadi hati-hati nih. Semoga ketika Anda bilang, Pak saya udah 3 tahun jadi agent properti, belum sukses juga. Coba lihat nih, ada 7 yang saya mau share di sini. Ya. Lihat yang mana Anda masih kurang dan perbaiki ya. Yes. Nah, alasan utama kenapa banyak orang tidak bisa sukses di dalam hidup ini, karena mereka sebenarnya kehabisan waktu aja Pak. Kayak kita bermain bola kalah 2-1. Sebenarnya kita nggak kalah Pak. Karena waktunya udah habis 90 menit Pak ya. Ya mudah-mudahan Anda juga jangan kehabisan waktu. Tapi poin saya mengatakan bahwa untuk menjadi seseorang yang sukses butuh waktu. Tapi tentu Pak David, umpama nih, Pak ada pemain badminton umur 18 tahun sudah hampir kelas dunia Pak. Tapi ada yang umur 26 tahun masih juga belum bisa kelas dunia gitu. Ya, itu juga beda ya. Karena beda-beda orang, beda-beda waktu juga. Betul. Kalau itu saya rasa banyak faktor lagi, tidak bisa dibicarain itu. Tapi pada dasarnya ya, orang harus butuh waktu. Menjadi pembicara yang baik butuh waktu. Jam terbang. Menjadi penulis buku yang baik butuh waktu. Menjadi agent yang baik butuh waktu. Yes. Malah saya takut Anda tidak pernah ngapa-ngapain 1 tahun langsung Anda juara 1. Saya takut itu. Nggak ada sebab akibatnya. Nggak ada sebab akibat, malah saya worry, saya taruh tanda tanya ya. Mungkin Anda closing 1 gede minta ampun. Kemudian orang pikir, oh berarti lu hebat banget. Ya, Anda belum terbukti karena itu mungkin 1 gede banget gitu. Ya, Anda lebih terbukti kalau setiap tahun Anda konsisten, kuat gitu ya, Anda maintain gitu. Umpama Anda closingnya setahun pertama 12 unit gitu ya. Kemudian setahun kedua 16 unit. Naik nih. Tahun ketiga 24 unit. Tahun keempat 30 unit. Itu bagus, Pak. Itu bagus, Pak. Ya. Karena banyak agent yang umpama closingnya nggak banyak tapi gede. Nah itu kadang-kadang dia nggak bisa konsisten. Karena tidak kekonsistensi itu. Betul. Ya. Jadi kebanyakan orang ya tidak sukses itu karena mereka kehabisan waktu ya. Dan membutuhkan 10 sampai 20 tahun waktu untuk bisa sukses. Jadi kesimpulannya dibutuhkan waktu yang cukup untuk menciptakan sebuah kebiasaan menjadi seorang juara, Pak. Kebiasaan di sini penting. Seorang juara itu diciptakan dalam proses, Pak. Sebuah baja yang kuat diciptakan dalam pembakaran. Butuh waktu, Pak. Semua materi yang terbaik didapat dalam sebuah waktu. Ya, makanya kalau restoran cepat saji kan cepat gitu ya.
secara kesehatan bagus atau enggak? Enggak bagus. Yang instan-instan enggak bagus. Ya, instan-instan. Kalau mau dipercepat Pak ya gitu ya. Ya, oke. Jadi sampai low 3 ya. Low 3 ini luar biasa. Saya rasa cukup Pak David untuk session yang ini ya. Low 3. Nanti yang 4-nya kita lanjutkan di part berikutnya Pak. Yes, luar biasa teman-teman. So, jangan lupa klik like and subscribe YouTube channel ini teman-teman. Sampai ketemu lagi dalam Monday Morning Motivation. All the best untuk kita semua.